Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Setia Ayu, mahasiswa di STI Estendi, Bandung Business School, kelas C5 Manajemen dengan NPM 101200026. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh untuk memenuhi ujian tengah semester dari pendidikan agama. Ma'rifatul Insan bagian pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan ini ialah memiliki arti sebagai mengenali diri sendiri. Sedangkan secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali diri dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Selanjutnya, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari tanah dan yang kedua dari ruh. Unsur manusia terdiri dari al-qalbu atau hati, lalu ada al-aqlu dari akal, dan al-jasadu dari jasad. Selain itu, manusia juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah amanahnya sebagai al-ibadah atau melakukan ibadah. Lalu yang kedua ialah al-khilafah atau sebagai khalifah, yaitu menjadi kepemimpinan di muka bumi ini. Setelah Allah berikan amanah ini, manusia juga diberikan al-jaza'u atau balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama di dunia ini. Ma'rifatul Insan bagian kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri, orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia ada 5. Yang pertama ialah sebagai makhlukun sebagai makhluk, lalu ada mukarramun sebagai yang dimuliakan, lalu mukallafun sebagai yang dibebani, lalu yang keempat mukhayyarun bebas memilih, dan yang terakhir ialah maziyun atau mendapat balasan. Hakikat manusia yang pertama ialah sebagai makhluk. Makhluk apa? Yang pertama ialah alal fitrah, makhluk yang ada pada fitrah. Lalu ada dhaifun, yaitu makhluk yang lemah. Lalu ada juga jahilun sebagai makhluk yang bodoh. Lalu faqirun, makhluk yang butuh. Hakikat yang kedua ialah mukarramun, yaitu dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena manusia ini ditiupkan ruh, lalu diberi keistimewaan, dan alam ditundukkan kepadanya. Hakikat manusia yang ketiga yaitu mukallafun, yang dibebani. Dibebani apa? Yaitu dibebani ibadah, yaitu harus mengerjakan ibadah. Lalu ada khilafatun, yaitu khilafah atau sebagai kepemimpinan di muka bumi ini. Hakikat yang keempat ialah mukhayyarun, bebas memilih. Allah membebaskan manusia, mau ia memilih iman atau memilih kafir. Selanjutnya, setelah bebas memilih, pasti akan mendapatkan balasan atau maziyun. Balasan yang pertama ialah ada al-jannah atau surga, lalu ada an-nar, neraka. Tergantung manusia mengambil keputusannya dalam memilih mau iman atau kafir. Jadi itu balasan surga atau neraka. Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu taqwatul insan atau potensi manusia. Manusia ini diberikan potensi yang beragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya potensi yang diberikan oleh Allah itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada potensi pendengaran, lalu ada potensi penglihatan, dan yang ketiga ada potensi hati. Setelah kita diembankan suatu potensi kepada kita, tentunya kita harus bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki. Apakah kita
menjadikan amanah atas potensi yang diberikan kita, atau sebaliknya khianat akan potensi yang telah Allah berikan. Jika kita menggunakan potensi kita dengan amanah, Allah akan memberikan gelar kepada kita sebagai makhluk yang khilafah atau khalifah. Yang harus kita ketahui bahwa kita bukan pemilik yang asli, lalu menggunakannya juga harus sesuai kehendak yang mewakilkan. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan ialah bahwa kita tidak boleh menentang peraturan yang telah Allah berikan. Selanjutnya, jika kita berbuat khianat akan potensi yang telah Allah berikan, Allah akan memberikan julukan kepada kita sebagai makhluk yang hina, seperti kal an'am, seperti hewan ternak, lalu kal kalbi, seperti anjing, kal qiradi, seperti monyet, kal khoshabi, seperti kayu, kal khosabi, seperti kayu, kal khinzir, seperti babi, kal hijarati, seperti batu, kal ankabut, seperti laba-laba, dan yang terakhir ialah kal himar, seperti kedelai. Ma'rifatul insan bagian keempat, yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu ada nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan ialah berarti atau dirinya sendiri. Nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nafsu merupakan nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, nafsu merupakan suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang terakhir ialah nafsu merupakan sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Jika kita menilai seorang hamba, bisa dilihat dari nafsu, dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu ada 3. Yang pertama ialah arwah di atas hawa, atau kolbu, azam, dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat, dan akan berorientasikan kita berbuat zikir. Nafsu ini biasa disebut dengan an-nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Lalu yang kedua ada arwah dan al-hawanya masih saling tarik-menarik, atau kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, dan kecenderungan, hayalan, keinginan. Sejenis jiwa ini cenderungnya masih terpengaruh dengan arwa'yu atau rasio, sedangkan arwa'yu seringkali pijakannya adalah azan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa dalam berada keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Nafsu ini biasa disebut dengan an-nafsul lawamah atau jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Yang terakhir ialah arwahnya di bawah al-hawa atau kolbu, azam, dan akalnya ini dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginan. Maka jiwa ini cenderung melakukan berorientasikan kepada syahwat dan biasa disebut dengan an-nafsul au ammaratul bisu'i atau jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Sifatul insan bagian kelima, yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia ialah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia itu terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama pada sifat kebaikan dan yang kedua ialah sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam
ke dalam kebenaran atau kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam dua jalan tersebut tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan juga keburukan. Sifat manusia ini tergantung dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apakah ia cenderung melakukan takwa atau fujur, melakukan kejahatan. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama ialah takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Dan yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga, takwa ialah pembersihan hati dan noda dari dosa. Maka inilah hakikat dan makna takwa selain yang pertama dan kedua. Sebagai firman Allah dalam Qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Lalu, bagaimana sifat manusia yang dikelompokkan dalam orang yang atazkiyatun atau suka membersihkan diri atau menyucikan diri? Yang pertama, ia selalu syakurun, merasa bersyukur, saburun, bersabar, raufun, penyantun, rahimun, penyayang, halimun, penyabar, awwabun, suka bertaubat, awwahun, lemah lembut, saduqun, jujur, dan aminun, terpercaya. Maka insya Allah muflihun, akan sukses dunia maupun akhirat. Sedangkan manusia yang berbuat jahat atau al-fujur akan senantiasa mengotori jiwanya atau at-tazkiyah dengan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ajulan, tergesa-gesa, haluan, keluh kesah, gofilan, lalai, toghiyan, melampaui batas, qu'udan, pelit, kafuran, ingkar, jadalan, sulit, kanudan, pembantah, doluman, aniaya, dan yang terakhir ialah jahulan, bodoh. Maka niscaya manusia ini akan merugi dunia maupun akhiratnya. Ma'rifatul insan bagian ke-6, yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat beribadah. Hakikat ibadah yaitu meyakini diri sebagai seorang budak yang hanya tugasnya menghamba, mengabdikan diri, mendarma baktikan diri ini kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami hakikat ibadah yaitu kita melakukan dengan cara asyukur, menanamkan perasaan apa? Yaitu merenungi bikasratin ni'millahi, merasakan banyak sekali nikmat Allah yang telah kita rasakan. Lalu bi'azamatillah, merasakan keagungan Allah. Selanjutnya, memahami makna dari tujuan al-ibadah atau melakukan ibadah. Yang pertama, kita goyatut tadallali, yaitu tujuan untuk merendahkan diri kita. Merendahkan diri bagaimana? Yaitu merendahkan diri kita saat melakukan ibadah di hadapan Allah, bukan merendahkan diri kita di hadapan manusia. Lalu yang kedua, tujuannya ialah goyatul muhabbati, tujuan kecintaan kita kepada Allah. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah, lalu kita amalkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga ialah goyatul kudu'i atau tujuan ketundukan. Mengapa ada tujuan ketundukan? Yaitu karena seseorang yang beriman itu memiliki ciri-ciri sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melakukan ibadah, tentunya kita harus menerapkan juga rasa dengan penuh takut dan harapan. Saat kita melakukan ibadah, kita merasa takut apa? Takut kita
lalai, takut kita bukan termasuk golongan yang beriman, takut akan sisaannya. Di samping takut, kita juga berharap segala dan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.